dia sudah mengalami kemunduran akibat proses penuaannya, ya, sehingga mengakibatkan butuhnya layanan keperawatan, layanan kesehatan pada lansia. Ya, apa sih sebenarnya tugas perkembangan lansia? Ya, tugas perkembangan lansia adalah menyesuaikan diri dengan perubahan kekuatan fisik dan kesehatan. Ya, kita tahu bahwa dengan bertambahnya usia, maka kekuatan fisik akan berkurang. Ya, kemampuan secara finansial juga berkurang karena dia sudah pensiun, sudah tidak memiliki banyak biaya, sudah tidak memiliki penghasilan yang tetap karena dia sudah pensiun. Sementara kebutuhan mereka terhadap kesehatan itu meningkat. Ya, karena tadi ada proses degeneratif itu, sehingga kebutuhan mereka akan kesehatan semakin meningkat, sementara pemasukan mereka berkurang karena sudah pensiun, ya. Sehingga memang dibutuhkan banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan lansia. Nah, ketika nanti Anda di rumah sakit, Anda kan akan bertindak sebagai manajer keperawatan. Ya, di ruangan Anda sendiri, misalnya kepala ruangan nih, ya. Anda harus bisa memfasilitasi bagaimana lansia mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kondisi fisiknya. Misalnya gini, Anda diminta tolong deh Jihan Sartika, Anda konsep suatu ruang perawatan gerontologi yang apa ya, yang ruang perawatan gerontologi yang terpadu gitu ya. Ruang perawatan ruang poliklinik gerontologi yang terpadu. Tentu Anda berpikir nih Jihan, oh iya ya, lansia itu usianya sudah tua. Dia mengalami banyak penurunan fungsi fisiologis. Ya, jalannya udah susah, kemudian matanya udah mulai gangguan, fungsi pendengaran juga sudah mengalami gangguan, koordinasi sudah mengalami gangguan. Sehingga yang terpikir oleh Jihan apa? Oh iya, saya harus membuat suatu ruangan yang sangat mendukung kemampuan lansia melakukan satu pengobatan. Itu juga caring, karena kita berempati terhadap lansia, memahami lansia, membuat nyaman lansia. Oh, berarti ruangannya harus satu ruangan tersendiri yang di dalamnya sudah tercakup segala sesuatunya. Sehingga lansia tidak perlu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, yang mengakibatkan kesulitan pada lansia. Dan akhirnya mengalami kecelakaan pada lansia. Misalnya dia tiba-tiba lelah, kemudian gangguan keseimbangan jatuh, akhirnya fraktur atau patah tulang. Sehingga Jihan pikir, oh iya ya, ini berarti ruangannya harus dekat dengan laboratorium, nggak terlalu jauh dengan apotik, kemudian juga dengan CT scan atau dengan sebagainya. Jadi difikirkan oleh itu. Nah, itu adalah juga tugas caring seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia. Jadi bukan hanya bagaimana kita berperilaku, tetapi bagaimana kita memikirkan kesejahteraan lansia. Gitu ya, itu juga caring. Kemudian juga berpikir juga oleh Katron Nada. Oh iya, lansia kan sudah mengalami masalah penurunan fungsi bowel eliminasi, ya, atau bowel eliminasi itu bisa fekal, bisa urinari, ya. Oh iya, berarti kamar mandinya itu harus dekat. Oh iya, karena gangguan keseimbangan berarti lansia harus diberikan pegangan rel pada kamar mandi. Oh, lantainya nggak boleh licin. Oh, karena lansia maka WC-nya nggak boleh yang jongkok, harus yang duduk. Karena kalau jongkok itu kan merangsang tekanan pada otot-otot gitu ya. Kalau duduk kan lebih bagus tekanannya sehingga dia mudah untuk miksi. Itu harus difikirkan oleh Anda sebagai seorang perawat yang memberikan asuhan keperawatan caring pada lansia. Ya. Kemudian juga karena kurangnya pendapatan, Anda harus berpikir, oh ya ini lansia udah pada pensiun. Justru dengan pensiun pendapatannya akan berkurang. Ya, karena sudah pensiun, kemampuan fisiknya berkurang, kemudian juga pendapatannya berkurang. Sementara
penyakitnya semakin bertambah karena fungsi degeneratifnya menurun. Anda mesti ingat apa yang harus dilakukan. Oh iya, saya harus kerjasama dengan BPJS. Kemudian saya bekerja sama juga dengan dokter. Pemberian obatnya harus yang bisa di-cover oleh BPJS. Jangan lagi memberikan tekanan kepada lansia, karena semakin diberikan tekanan, mereka akan bingung. Kemudian juga, oh iya, kalau lansia itu nggak bisa dia mondar-mandir, misalnya hari ini periksa lab, hari ini besok periksa radiotorak, nggak bisa. Berarti dalam satu kunjungan, lansia harus tuntas dalam melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi kamu mesti berpikir itu. Nah, itulah peran Anda nanti sebagai manajer keperawatan, baik di ruangan maupun di lokasi yang lebih luas untuk mampu menerapkan sikap caring Anda terhadap pasien. Ya, jadi sifat caring itu bukan hanya tersenyum, menyapa, sentuhan, bukan hanya itu. Tapi bagaimana Anda bisa memfasilitasi, bagaimana Anda bisa meningkatkan kemandirian lansia, meningkatkan kesejahteraan lansia, meningkatkan coping lansia dalam mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, baik. Selain itu, tugas perkembangannya apa? Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan. Ya. Ini juga caring Anda. Bagaimana mereka bisa menerima... sebentar ya, sebentar saya telepon Ibu Jatuh dulu bentar. Karena dengan kehilangan pasangan, lansia akan mengalami masalah psikologis yang sangat dalam, ya, sehingga diperlukan bagaimana sih penanganan caring pada kasus ini, ya, karena dari cakupan sub pokok bahasan ada masalah psikologis, fisiologis, sosial gitu ya. Nah, ini kehilangan pasangannya. Ini masalah psikologis yang akan mengganggu fungsi fisiologis lansia, yang nanti pada akhirnya apabila penanganan ini tidak dilakukan dengan seksama akan mengakibatkan masalah fisiologis dan bisa-bisa lansia juga dirawat. Untuk itu diperlukan satu perawatan caring pada lansia yang kehilangan pasangannya. Ya, ini bisa terjadi di rumah sakit, bisa terjadi di komunitas. Ya, bagaimana Anda melakukannya? Anda bekerja, ingat bahwa perawatan itu satu tim work. Satu tim kerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Bekerja dengan siapa? Dengan seluruh komponen. Kalau dia di masyarakat, ya dengan anggota keluarganya. Misalnya dengan anaknya, cucunya, saudaranya bekerja sama untuk membantu lansia meningkatkan coping dalam menerima kehilangan pasangannya. Ya. Kemudian kedua, dengan teman-teman sebayanya, dengan lingkungan rumahnya, dengan Pak RT-nya, Pak RW-nya dan sebagainya kalau mereka tinggal sendiri, anak-anaknya jauh, gitu ya. Nah, itu proses caring ada. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bekerja sama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakatnya. Karena kita tahu bahwa caring itu juga terjadi kolaborasi antara berbagai pihak untuk membantu meningkatkan kesehatannya, ya. Kemudian kita juga tahu bahwa
kita harapkan lansia itu akan tetap mempertahankan kehidupan yang optimal, baik secara fisik, psikologis, emosi, ekonomi, dan sebagainya. Serta mampu menyesuaikan diri dengan peran sosialnya secara fleksibel. Ya, seperti kita tahu bahwa apa namanya, seringkali lansia yang tadinya bekerja, kemudian tiba-tiba dia tidak bekerja, maka dia akan mengalami perubahan fungsi sosial. Ya, tadinya memiliki aktivitas, tetapi di akhirnya sekarang di rumah. Nah, tugas kita sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang caring adalah bagaimana membantu mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial yang baru. Ya, kemudian melibatkan diri dengan ini kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan rumah ketika dia sudah pensiun. Ya, banyak sekali lansia-lansia yang mengalami post power syndrome karena kita tidak pernah mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah mereka pensiun. Nah, itu salah satu juga tugas caring kita, bagaimana kita memberikan pendekatan kepada lansia, melakukan asuhan keperawatan pada lansia dengan melaksanakan fungsi-fungsi peran kita. Ya, peran kita itu banyak sebagai educator, fasilitator, researcher, kemudian collaborator, kemudian juga sebagai advocator dan sebagainya. Ya, jadi inilah peran-peran kita yang harus kita laksanakan untuk melakukan menerapkan perilaku caring pada lansia. Ya. Nah, karena ini masalah-masalah fisik, masalah-masalah fisiologis, masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh. Ya. Misalnya kalau tadi fungsi fisiologis ya, dia mengurangi gangguan pendengaran, karena gangguan pendengaran maka lansia akan mudah tersinggung, dia merasa dibicarakan dengan orang lain padahal kita tidak membicarakan mereka. Karena persepsi mereka yang sudah terganggu, fungsi kognitif yang sudah berkurang ya. Jadi makanya ketika kita bicara dengan lansia yang sudah mengalami berbagai macam fungsi, kita harus suaranya jelas. Ya, kemudian bisa didengar, kemudian tegas, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian apa lagi? Kemudian juga bahasanya yang mudah dimengerti, gitu ya. Tidak menggunakan bahasa yang kompleks, tapi bahasa yang simple yang dia bisa memahami. Nah, itu adalah berbagai macam peran caring yang dilakukan oleh perawat. Jadi ingat, peran caring bukan hanya kita tersenyum, kemudian menyapa, kemudian memberikan sentuhan, tapi juga kemampuan-kemampuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip caring. Prinsip caring adalah juga kebersamaan, kerjasama, kemudian juga saling pengertian, empati, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada? Belum ada? Oke, baik. Belum. Ada? Zahrotania, belum ada? Belum, Bu. Oke. Nah, bagaimana proses menjadi tua? Proses menjadi tua adalah progresif. Ya, kita pasti akan menjadi tua. Ya, kayak saya tuh sekarang sudah mulai menua, sudah mulai tumbuh uban, sudah mulai giginya mengalami linu-linu, kemudian fungsi penurunan dari mata, kemudian telinga, kemudian juga gangguan fungsi kognitif sudah mulai lupa, gitu ya. Nah, itu progresif. Jadi semakin lama semakin menurun, ya. Kalau Anda kan pertumbuhannya progresif, semakin lama semakin membaik. Kalau kita progresifnya makin menurun, makanya perlu jelas dipahami lebih lanjut. Ya, kadang-kadang orang-orang perawat yang merawat pasien lansia itu nggak sabaran. Aduh, gimana sih, letoy banget sih, lama banget sih, udah jelasin berkali-kali. Dia nggak paham bahwa lansia sudah mengalami penurunan fungsi kognitif dan intelektual. Ya.
Kemudian fase regresif, mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Kalau kita enggak, kita progresif. Terus dari hari ke hari ya. Jadi penurunan lansia terjadi karena penurunan yang progresif ya. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini akan sangat berpengaruh ke dalam proses lansia, ya, proses fisiologis lansia. Proses fisiologis lansia akan sangat mempengaruhi proses psikologis lansia. Ya, misalnya perubahan fisik yang tadi saya katakan, yang tadinya dia bisa gagah berjalan, sekarang harus memakai tongkat. Yang tadinya dia bisa makan apapun, sekarang dia tidak bisa. Makan sedikit pun dia menjadi diare, dia menjadi diare, kemudian mengalami feses yang keras gitu ya. Itu. Karena memang terjadi perubahan fungsi fisiologis. Nah, itu yang akan menimbulkan kecemasan. Ya, yang tadinya dia bisa berjalan 1 kilo, sekarang berjalan setengah kilo aja udah ngos-ngosan. Yang tadinya tidak membaca memakai kacamata, sekarang membutuhkan kacamata. Yang tadinya dia bisa melakukan aktivitas di luar rumah secara mandiri, sekarang harus dibantu karena suka lupa. Itulah perubahan fisik yang akan mempengaruhi psikologis lansia. Nah, bagaimana peran Anda? Peran Anda adalah meningkatkan kemampuan yang dimiliki lansia saat ini secara optimal. Ya. Oke, dulu kakek bisa berjalan 1 kilo, sekarang 500 meter. Oke, begitu 500 meter kakek bisa duduk, bisa istirahat dulu, tarik nafas panjang dulu, baru setelah itu melanjutkan lagi. Itu yang peran harus Anda lakukan, meyakini mereka bahwa mereka itu memiliki keterbatasan akibat perubahan yang progresif dari sistem yang ada di tubuh. Bukan Anda marah-marah, iya dong, kakek kan udah tahu, udah tua, udah berubah, udah 500 meter aja, enggak begitu, itu tidak caring. Ya, itu harus caring, menjelaskan kepada mereka perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka, ya. Kemudian pada sistem persarapan, ya, panca indera, makanya lansia itu sekarang dilarang sering-sering ke dapur. Ya, takutnya dia memegang sesuatu yang panas, dia tidak berasa, akhirnya luka bakar. Diajarkan lansia. Ketika Anda berada nanti dinas di gerontik di komunitas, Anda mesti ajarkan. Ini panas, kayak panasnya itu seperti ini. Ya, supaya apa? Tidak terjadi masalah gangguan pada fisik lansia gitu. Kalau dia mengalami luka bakar berarti dia kan harus perlu perawatan. Nah, kadang-kadang karena proses menua maka proses penyembuhan recovery-nya menjadi cukup lama. Ya enggak? Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Memberikan dengan caring. Selain fisiknya, Anda juga harus meningkatkan psikologis lansia akibat keterbatasan yang mereka alami. Ini juga sistem gastrointestinal. Mereka udah mulai sering miksi, ya, konstipasi, ya. Saya pernah berada di satu rumah sakit di IGD, anak-anak saya agak panas, saya bawa ke rumah sakit. Ada satu lansia, umur mungkin sekitar 90-an gitu ya. Dia tidak bisa BAB. Sudah kurang lebih 10 hari 10 hari. Jadi kerjaannya nangis, kemudian diraba oleh dokter tuh ada massa di daerah kolon ya di bawah gitu ya. Dan keluarganya mengatakan sudah 10 hari nggak BAB. Sudah dikasih obat pencahar, kemudian dikasih makanan banyak, makanan lunak dan sebagainya, tetap makanan serat dia nggak mau. Akhirnya dia nangis, marah-marah, ngamuk. Semua orang yang ditemuin ngamuk. Tidak ada yang bisa membantu saya, untuk apa gitu kan. Nah, perawatnya mungkin karena di IGD juga dia terlalu lelah, pasiennya banyak gitu ya, ikut marah. Ya sabar dong Nek, katanya gitu. Sabar ya Nek, ini kita sedang berusaha membantu, dokter sedang menangani yang lain. Neneknya marah-marah. Kemudian neneknya marah ke anak-anaknya. Anak-anaknya marah ke neneknya. Akhirnya marahlah semua. Nah, sebagai seorang perawat, kita bisa meyakini si nenek dengan perilaku caring menjelaskan itu.
Nenek saat ini memang ada masalah konstipasi pada nenek. 10 hari nenek tidak BAB. Kami sudah akan melakukan satu tindakan, tetapi ada beberapa obat yang harus kami siapkan terlebih dahulu. Silakan nenek berbaring di sini, sementara saya akan menyiapkan obat. Itu kan jauh lebih nyaman, ya. Kemudian juga panggil keluarganya, ya. Bagaimana membantu si nenek untuk jauh lebih tenang, ya. Karena keluarga pasti cemas, si nenek nangis, nggak bisa BAB, keluarga juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, ini si keluarga kan juga cemas, dan cemas itu kan mempengaruhi persepsi individu terhadap sesuatu. Perawatnya juga marah karena mungkin capek dan sebagainya, si neneknya cerewet dan sebagainya. Kenapa? Karena perilaku caring perawat tidak diterapkan. Dia kan bisa melibatkan keluarga. Dia bisa menampilkan sebagai individu yang menjadi penolong, ya, bagi pasien di dalam menghadapi masalahnya. Bisa jelaskan dengan baik dan sebagainya, ya. Itu karena dia tidak menerapkan caring. Ingat, caring bukan hanya senyum, sapa, sentuhan, bukan itu. Jauh lebih luas, lebih kompleks dibanding apa yang ada, gitu ya. Nah, kemudian sistem intelektual, perubahan intelektual. Perubahan intelektual yang saya katakan tadi sudah mulai lupa, kemudian mungkin inteligensinya juga sudah menurun. Makanya kalau kita dalam memberikan asuhan keperawatan caring pada lansia, libatkanlah keluarga. Kalau memang ada keluarganya. Karena keluarga akan membantu lansia untuk merawat mereka setelah pulang dari rumah sakit, gitu ya. Atau misalnya kalau keluarganya nggak ada caregiver-nya, misalnya susternya, ya, bisa dilibatkan susternya. Gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Itu juga caring. Gunakanlah bahasa yang familiar oleh mereka. Itu juga caring. Ya. Kemudian jelaskan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian, mulai dari fungsi, dari kemampuan kognitifnya, intelektual, sampai prakteknya, sampai ke afektifnya, bagaimana menghadapi lansia, itu caring juga, ya. Kemudian perubahan keagamaan, ya. Seringkali mereka lupa, ini udah sholat belum ya, sholatnya sholat apa ya, bagaimana sholatnya, ya, itu diingatkan, ya. Bagaimana caranya? Kalau perlu minta, ya, mereka lansia untuk mengadakan satu kelompok pengajian kalau ketika Anda berdinas di gerontik nanti pada saat di komunitas, ya. Bikin satu pengajian yang bisa ketemu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu kan membantu mereka untuk meningkatkan bahwa mereka tuh berharga, bahwa mereka bermakna, bahwa mereka juga masih bisa melakukan sesuatu. Itu juga prinsip caring, ya, memberdayakan mereka, memberdayakan kelompok, itu juga caring, ya. Kemudian apa tugas perkembangan pada lansia? Nih, menyesuaikan diri dengan perubahan, baik fisik, psikologis, pendapatan, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan lingkungan sekitar yang dia kenal, kemudian juga kepuasan. Mungkin Anda bertanya, kok lingkungan sekitar yang dia kenal, Bu? Iya, kadang-kadang gini, namanya lansia, itu kan dia biasanya mengenal satu kelompoknya, ya. Tiba-tiba misalnya ada temannya meninggal dunia, gitu kan. Meninggal dunia, tentu dia akan merasa kehilangan, ya. Kemudian mungkin orang yang ditinggal meninggal istrinya itu dia menikah kembali, karena memang menikah itu satu kebutuhan untuk orang hidup, ya. Karena kenapa? Itu aktualisasi diri juga. Ya, dengan menikah maka dia menjalankan peran dia. Dengan menikah maka dia bisa menjalankan peran sosial dan peran individu, gitu ya. Karena juga dia kan harus memiliki teman dan sebagainya. Dia kan lingkungannya baru lagi, berkenalan lagi dan sebagainya, ya. Jadi inilah beberapa peran yang dilakukan lansia. Nah, apa kebutuhan lansia? Kebutuhan lansia itu adanya puas terhadap hidupnya. Ya, memang dia dirawat di rumah sakit, tapi harus puas, makanya perlu kita mandirikan pasien, ya, mandirikan pasien, jadi pasien merasa berharga, pasien merasa bermakna, pasien merasa bahwa dirinya itu memiliki andil yang cukup besar bagi lingkungannya, ya. Makanya jangan suka mengatakan, Bu, kok kita melibatkan pasien sih, Bu, kok pasien di ini, tujuannya apa? Memandirikan mereka. Dengan mereka mandiri, mereka merasa berharga.
Dengan memandikan mereka, mereka merasa bermanfaat. Nah, itu tujuannya. Keluarga juga dengan gitu, memanfaatkan keluarga bukan berarti menyuruh keluarga, bukan berarti mengurangi beban perawat. Memang mengurangi beban kerja perawat untuk merawat pasien di rumah. Tapi di rumah sakit itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk memberikan asuhan keperawatan dan melatih, membantu lansia atau keluarga yang membutuhkan perawatan di rumah. Itu caring. Ya, memberikan pendidikan kesehatan, memberikan pelatihan, memberikan peningkatan kemampuan itu adalah caring. Itulah peran caring seorang perawat. Ya, hadir secara utuh untuk membantu, menolong, mengurangi masalah dari pasien. Ya, sampai sini ada yang ingin dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Kok ada RKI lagi sih? Kok RKI bukannya udah tadi saya ngajar? Kok ada lagi? Halo? Halo? Halo, suara saya terdengar? Ibu, maaf izin menjawab, Ibu. Sebenarnya RKI itu nanti akan diarahkan ke break room. Cuman lagi ada masalah, ini tidak bisa dipindahkan, Bu. Jadi ikut kuliah saya lagi gitu? Lagi diusahakan untuk pindah ke break room-nya, Bu. Ya, sebenarnya, Bu. Yuk. Saya tadi udah ngajar di RKI. Nggak bilang Pak Riki atau Pak Danang? Bilang Pak Riki, Pak Danang. Saya lanjut ngajar apa nunggu pindah RKI dulu? Nggak apa-apa, Ibu. Bisa dilanjut aja, Bu. Bisa nyambil, Pak, Bu. Ya. Baik. Nah, ini. Kita akan langsung masuk ke caring. Tadi kita udah masuk ke lansia. Apa itu lansia? Apa tugas lansia? Kenapa lansia membutuhkan perawatan yang khusus ya? Kita sudah belajar ini. Nah, bagaimana perilaku caring dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia? Nah, inilah salah satu potret lansia kita nanti. Sudah terjadi gangguan dalam fungsi fisiologis, ya. Fungsi integumennya sudah terganggu. Sudah banyak-banyak spot-spot hitam, ya, karena fungsi integumennya sudah terganggu, hormon melaninnya ya sudah mulai terganggu. Ini sudah mulai putih, ya, sudah mulai ompong, sudah mulai keriput. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memberikan asuhan keperawatan kepada lansia. Ya, ini masih bersyukur mereka mempunyai pasangan hidup. Kalau salah satu pasangan hidup mereka meninggal dunia, maka salah satunya akan mengalami masalah kehilangan yang akan berpengaruh terhadap masalah fisiologis. Tentu kamu bertanya, Bu, memang kita masalah fisiologis juga? Iyalah, kita kan merawat secara biopsikososial spiritual. Satu kesatuan yang holistik, ya. Kalau misalnya masalah kehilangan nih, ya salah satu anggota, salah satu pasangannya hilang, dia pasti akan mengalami masalah fisiologis. Nah, peran kita sebagai seorang perawat juga memberikan asuhan keperawatan secara psikologis kepada anggota keluarga yang kehilangan pasangannya. Ya. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada mereka, bagaimana dia memulai kehidupan yang baru, bagaimana dia melewati fase-fase kehilangan yang dia alami, dan bagaimana dia beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Ya, ini. Nah, apa sih itu caring? Ya, caring menurut Mayhoff adalah proses yang berorientasi pada tujuan membantu orang lain untuk tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Ya, jadi tujuan kita pada orang lain, bukan kepada diri kita. Orang lain bisa siapa? Bisa individu, bisa kelompok, bisa keluarga, bisa masyarakat. Itulah orientasi kita.
Kita kan bekerja secara holistik, biopsikososial, spiritual pada individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. Jadi membantu untuk tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Ya, karena saya katakan tadi, kita bukan hanya bekerja pada area sakit, tetapi pada area sehat dan resiko. Resiko yang gimana sih, Bu? Resiko misalnya, pasien ini karena udah lansia mengalami masalah gangguan dalam fungsi endokrin, misalnya mengalami diabetes mellitus, atau fungsi lain, misalnya mengalami hipertensi. Ya kita mesti jelaskan, ya, bagaimana pasien lansia yang mengalami diabetes mellitus atau hipertensi tetap bisa tumbuh dan bekerja serta mengaktualisasikan diri dengan bisa memantau, dengan bisa mengendalikan kadar gula darahnya, tekanan darahnya, sehingga dia tetap bisa beraktivitas. Dia tidak jatuh ke dalam satu kondisi kesakitan atau kegawat daruratan, tetapi dia tetap optimal dengan apa yang dia alami saat ini. Ya, kita perlu kerjasama dengan siapa? Dengan berbagai pihak. Karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri. Kita satu teamwork. Ya, bagaimana dengan nutritionnya? Ya, bagaimana mereka harus melakukan pola diet yang benar, dengan kedokteran olahraganya, bagaimana olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia. Orang kalau muda sih kayak Faris Istighfar ini mungkin sehari bisa main badminton sampai berapa set. Kalau saya nggak bisa. Saya paling olahraga naik sepeda keliling komplek 10 kilo dalam waktu 1 jam. Mungkin kalau Faris bisa 10 kilo dalam waktu setengah jam, saya nggak mungkin. Itu yang harus kita lakukan agar dia bisa optimal, ya. Kemudian mengaktualisasikan diri. Nah, itu tugas perawat, ya. Nah, tugas perawat itu sifat-sifatnya juga sabar, jujur, dan rendah hati. Ya, jujur dalam arti mengungkapkan apa yang kita ketahui sebenarnya kepada orang yang tepat. Ya, tidak bisa kita jujur kepada orang lain yang tidak tepat. Dalam arti gini, kita harus jujur kepada dokter, harus jujur kepada kepala bidang perawatan kita, harus jujur kepada tim kesehatan kita yang lain. Tapi kita tidak bisa jujur kepada pasien yang lain. Gitu kan? Harus tepat. Misalnya gini, Dok, Ibu Nur Halimah ini kemarin gula darahnya 300. Kemudian sudah diberikan obat dokter misalnya oleh dokter misalnya metformin, kemudian glimepiride, kemudian 1 kali 50, Dok, 50 3 kali 1. Nah, sekarang gula darahnya tuh masih tinggi, Dok. Karena apa? Dari pihak nutrisi sudah memberikan nutrisi sesuai diet DM, tetapi keluarga masih memberikan makanan di luar makanan rumah sakit. Kami sudah menganjurkan kepada keluarga untuk menyetop makanan dari luar, tetapi keluarga sudah selalu memberikan. Alasannya lansianya mudah lapar. Nah, saya sudah memberikan Penkes pada mereka, tetapi mereka ingin ketemu dengan dokter. Saya memberikan Penkes tentang ini, misalnya tentang olahraga, diet, minum obat, dan sebagainya. Tetapi mereka ingin ketemu dokter untuk meyakinkan mereka bahwa makanan yang diberi dari luar yang tidak sesuai dengan takaran diet diabetes, itu akan meningkatkan kadar gula darah. Bagaimana, Dok? Saya sudah menjelaskan, tapi mereka ingin, oke, kata dokter, boleh, nanti kita jujur pada dokter, sehingga dokter akan menjelaskan. Yang sudah saya jelaskan ini, nanti dokter akan menjelaskan hal yang belum kita jelaskan. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan kepada pasien yang lain karena namanya penyakit kan sangat individual, ya. Terapi yang sama akan memberikan respon yang berbeda, tetapi kita harus menjelaskan dengan jelas kepada pasien, kondisi pasien kepada tim perawat, tetapi tidak kepada orang lain, gitu ya, karena dia tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, jujur, sabar. Ya, sabar dalam arti bahwa kita mampu menekan emosi kita untuk bisa memberikan asuhan keperawatan. Seringkali kan pasien, apalagi lansia, itu nggak sabaran, marah, kemudian ingin diprioritaskan, ingin didahului, kita tetap sabar. Makanya di awal selalu ada kontrak. Baik nenek, saya akan ketemu nenek hari ini 2 kali. Jam 10 dan jam 12 ketika saya memberikan snack dan ketika saya memberikan makan siang. Kalau di luar jam itu nenek ingin ketemu saya boleh.
tetapi saya harus merawat pasien yang lain. Itu kan jujur dan sabar. Ya, bukan berarti sabar tiap saat kita datang ke neneknya, kan kita tidak merawat satu, kita merawat banyak. Nah, begitu juga ada di komunitas. Kalau banyak pertanyaan yang diajukan, ya kita sabar menjawab. Tapi menjawabnya juga sesuai dengan kemampuan nenek dalam menerima. Jangan memberikan masalah yang terlalu besar yang tidak mereka tanya, gitu ya. Jadi harus sabar, jujur, dan rendah hati. Sementara Sobel mengatakan bahwa caring adalah satu sikap peduli, ya, hormat dan menghargai orang lain, ya. Kita peduli, hormat dan menghargai. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada lansia yang sedang sakit, kepada anggota keluarga yang merawat, ya, di rumah sakit, ya, membantu kita memenuhi kebutuhan dasar lansia, ya. Kemudian kepada siapa? Kepada dokter, kepada tim kesehatan yang lain, ya, menghormati, menghargai. Ingat, kita satu tim. Kita tidak mungkin berada di pasien itu satu hari itu 1 kali 24 jam. Kita membutuhkan orang lain untuk merawat pasien, ya. Nah, artinya menurut Sobel adalah memberikan perhatian dan mempelajari kesukaan-kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang berpikir, bertindak dan berperasaan. Ya, karena respon yang sama bisa diartikan berbeda oleh pasien yang lain, oleh orang yang lain. Maka kita harus bisa berempati kepada orang lain, bagaimana kita harus bertindak, berperilaku, bersikap. Ya. Ada orang yang tidak ingin diceramain, tapi ada orang yang ingin diajak diskusi. Itu suatu sikap yang bijaksana dan sabar. Ya, itulah sikap caring. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke, belum. Leninger mengatakan bahwa caring itu adalah suatu proses tumbuh kembang dan berkelangsungan hidup manusia. Jadi caring itu diperlukan sepanjang kehidupan manusia. Mulai dari dewasa anak, lansia, sampai kita meninggal dunia. Ya, kita kan merawat pemulasaran jenazah juga dengan caring kan, dengan kehati-hatian. Itu salah satu sifat caring juga. Ya, tentu kamu bertanya, Bu, kalau kenapa sih kita sekarang lansia aja? Ya karena lansia kelompok khusus. Kelompok khusus seperti balita, bayi, ibu hamil, dan lansia. Itu kelompok khusus. Kalau kita-kita ini masih kelompok umum. Karena apa? Kita dalam kondisi sehat, tahap tumbuh kembangnya dewasa, kemudian juga kesehatannya berada dalam kondisi puncak, terutama Anda, kalau saya sudah mulai menurun, karena saya sudah mulai lansia, itu. Makanya diperlukan. Yang tadi juga terjadi proses penurunan fungsi fisiologis, psikologis, dan sebagainya. Makanya perlu dilakukan sepanjang rentang kehidupan untuk tumbuh. Tumbuh dalam arti kalau lansia ya sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka agar tidak terlalu progresif penurunannya. Kita bisa memaintain, mempertahankan kesehatan mereka, ya. Kemudian memberikan kenyamanan, ya. Kenyamanan dalam arti bukan hanya secara fisiologis, tapi juga secara psikologis, secara sarana dan prasarana. Ya, misalnya kalau lansia ya gunakanlah tempat tidur yang tidak terlalu tinggi, yang ada relnya, sehingga kalau waktu dia bolak-balik dia tidak jatuh gitu ya. Kemudian kamar mandinya yang ada relnya, yang tidak licin, yang klosetnya atau klosetnya itu yang duduk, itu kan satu caring juga, perhatian kita secara sarana fisik, ya. Kemudian secara fisiologisnya yang memberikan askep, merawat dengan benar sesuai dengan ilmu, kiat dan teknologi yang ada. Secara psikologis memberikan kenyamanan, ketenangan, kasih sayang, perhatian, dan memfasilitasi coping. Maksudnya apa?
Memfasilitasi coping itu maksudnya adalah kita membantu lansia untuk menemukan cara penyelesaian masalah yang lebih adaptif. Masalah baru yang bagaimana penyelesaian menjadi lebih adaptif. Coping itu ada adaptif, ada maladaptif. Ya, yang maladaptif misalnya sublimasi, ya, kemudian juga dan sebagainya. Nanti Anda belajar. Yang adaptif bagaimana? Dia menyelesaikan dengan menyelesaikan dengan baik, ya, menyelesaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi coping ada adaptif, ada maladaptif. Sebentar, saya lihat dulu mekanisme coping. Ya, sebentar biar saya nggak salah penjelasan. Nah, nih mekanisme coping adalah cara yang dilakukan ini menyelesaikan masalahnya, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta berespon terhadap situasi yang mengancam. Nah, lansia kan mengalami perubahan, ya, baik secara fisiologis, psikologis, intelektual, dan sebagainya. Maka kita akan mengajarkan coping-coping yang baru. Nah, coping-coping yang baru itu apa saja yang bisa diterima oleh individu? Ya, coping yang adaptif, ya, yang mampu menyelesaikan masalah individu agar dia bisa beradaptasi dengan masalah yang diterima. Nah, apa jenis coping yang maladaptif? Nah, coping yang maladaptif adalah suatu masalah atau coping yang menghambat fungsi integrasi, mencegah memecahkan pertumbuhan, serta menurunkan otonomi. Nah, itu. Nah, apa saja jenis-jenis coping yang maladaptif? Misalnya regresi, ya. Nih, nanti Anda belajar banyak. Regresi, sublimasi, itu nanti ada itu, ya. Kemudian depresi, itulah mekanisme coping. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana individu beradaptasi dengan masalah yang baru, mampu menyelesaikan masalah dengan masalah yang ada dan otonomi untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian dia bersikap empati, memandirikan, yang tadi saya katakan bahwa tugas kita adalah memandirikan pasien, ya, agar dia bisa beraktualisasi. Jadi inilah tugas-tugas coping, ya. Kemudian kehadiran kita juga akan membantu dia dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan cara apa? Memberikan asuhan keperawatan yang holistik, bio, psikososial, dan spiritual. Ini Watson mengatakan bahwa caring adalah hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan. Ya, kita pemberi asuhan, pasien penerima asuhan saling bergantung, saling ketergantungan. Mereka membutuhkan kita untuk belajar dengan adaptasi kebiasaan baru terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita juga akan memberikan ilmu kita secara caring untuk membantu mereka mengoptimalisasikan kemampuan mereka. Ya, mengoptimalisasikan kemampuan mereka dalam meningkatkan kemandirian. Ya. Jadi ini saling ketergantungan. Kita membutuhkan ketergantungan pasien dan pasien juga membutuhkan ketergantungan kita, ya. Kemudian menurut Griffin caring itu dibagi dua, ya. Yaitu sikap dan emosi perawat serta aktivitas yang dilakukan perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan. Ya, jadi satu kesatuan dalam memberikan asuhan keperawatan itu diperlukan satu sikap, satu emosi perawat. Ya. Sikap dan emosi perawat ketika memberikan asuhan keperawatan.
Ya, itu tadi asuhan keperawatan biopsikososial spiritual. Sikap kita harus tercermin dalam pemberian asuhan keperawatan. Ada senyum, ada sapa, ada empati, ada peningkatan kemampuan, ada peningkatan kemandirian, ada peningkatan kemampuan memecahkan masalah, kemudian kemampuan mencapai coping yang baru. Nah, disesuaikan dengan sikap, gitu ya. Tersenyum, kemudian hadir secara fisik, kontak mata, sentuhan, intonasi suara, kemudian juga kecepatan berbicara, itu satu kesatuan. Jadi caring itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa caring adalah terdiri dari dua aspek, yaitu pertama aspek peran dan tugas dalam memberikan asuhan keperawatan seperti cinta, altruisme, belas kasih dengan apa? Tindakan nyata. Jadi ketika kita memberikan asuhan keperawatan itu ada cinta, ada altruisme, ada kelas kasih, ada kehangatan. Inilah sikap caring yang dipadukan dengan peran kita sebagai pemberi asuhan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Peran dalam memberikan asuhan keperawatan itu dilingkupi menyatu dengan caring. Jadi ketika kita memberikan asuhan keperawatan, ada unsur caring di situ. Ya, asuhan keperawatan kan holistik. Kemampuan kita secara kognitif, afektif, dan psikomotor itu satu kemampuan caring dibalut di situ. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini coba lihat, ya. Bagaimana perawat tersenyum, kontak mata, ya, ada sentuhan, ya, kemudian menunduk ke arah pasien. Ini kan satu sikap caring. Kemudian dilakukan dengan apa? Kemampuan dia dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini juga sikap caring. Nggak bisa kita hanya melakukan sikap caring, nunduk, kontak mata, kemudian sentuhan, kemudian senyum, suara, tapi tidak dimiliki kemampuan secara kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pemberian asuhan. Itu bukan caring. Jadi caring satu the whole, satu kesatuan yang utuh. Ya, paham? Oke, sekarang ini, apa itu karakteristik caring? Be ourselves. Kita harus jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap kemampuan diri. Jujur terhadap kemampuan diri, terhadap diri sendiri, terhadap kelemahan diri, kita harus jujur. Ya, dapat dipercaya dan bergantung kepada orang lain, saling bergantung, tergantung. Ingat, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita melakukan satu teamwork. Ya, seringkali kan namanya kalau kita baru lulus kita nggak akan paham gimana sih melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kepala misalnya gitu ya. Kalau Anda nggak bisa, Anda katakan dengan jujur. Ibu maaf, saya itu belum pernah atau baru sekali melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kepala. Tolong dong saya dibimbing dulu, tolong dong saya diawasi dulu, tolong dong saya disupervisi 3 atau 4 kali. Ya, kalau saya sudah mampu, saya akan melakukan sendiri. Nah, itu jujur. Jujur terhadap kelemahan diri. Kemudian jujur juga terhadap tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan. Makanya ada dokumentasi. Dokumentasi itu adalah legal aspek untuk Anda. Kalau terjadi sesuatu pada pasien terkait dengan tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan, ada legal aspeknya tercatat dan tertulis. Itu akan membantu Anda. Anda harus jujur apa yang Anda lakukan. Kalau terjadi kesalahan dalam pemberian obat, Anda katakan dengan jujur. Ibu maaf tadi saya memberikan intramuskuler, harusnya subkutan. Gimana ya? Oke, karena nanti kalau ada kejadian-kejadian penyerta akibat tindakan bisa diantisipasi. Jujur juga terhadap tenaga kesehatan yang lain. Ya, memberikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan peran dan fungsinya petugas itu.
gitu ya. Nggak perlu kita menjelaskan penyakit pada pada orang lain, ya, pada yang bukan tahu. Tapi kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada dokter, ya, kepada tim farmasi. Tadi kemarin setelah diberikan obat antibiotik ternyata pasiennya alergi. 15 menit setelah itu alergi loh. Apa yang harus kita berikan ya? Nah, itu harus jujur ya. Jangan ditutup-tutupin ya. Kemudian clarity. Clarity itu apa? Terbuka dengan orang lain. Ya, terbuka dalam arti kita bisa menjelaskan apa yang kita lakukan, apa kelemahan, apa kekurangan, apa kelebihan kita. Jujur pada orang lain. Ya, tetapi jujur itu juga pada orang yang tepat, tidak pada semua orang. Ya, kemudian respect, menghargai orang lain. Kita harus tekankan bahwa kita adalah satu tim. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus ada orang lain yang membantu kita untuk menolong pasien. Ya, makanya kita harus mampu menghargai orang lain. Ya, dengan cara apa ya tadi sikap-sikap caring yang ada, mengucapkan terima kasih, tersenyum, jujur, menghargai dan sebagainya. Kemudian sparatness. Ya, kita tidak terbawa ke dalam depresi. Kita tahu bahwa orang yang sakit, orang yang kehilangan kebebasannya, yang terenggut kebebasannya, ingat bahwa orang sakit itu terenggut loh kebebasannya, ya. Dia nggak bisa melakukan apapun. Kita harus bisa bersikap empati. Kita tidak bisa larut di dalam depresi mereka akibat keterbatasan yang mereka alami. Kita harus mampu meningkatkan kemampuan mereka bahwa kondisi saat ini hanya bersifat sementara. Kalau Bapak ikut terlibat aktif di dalam pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan medis, nutrisi, dan sebagainya, Bapak akan bisa beraktivitas kembali. Ingatkan juga peran keluarga untuk sparedness, ya, untuk tidak depresi dalam kondisi ini. Karena kalau kita depresi, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Kita hanya akan terpuruk kepada masalah kita. Nah, kita harus bisa membantu mereka mengatasi ini dan kita tidak terlibat secara langsung. Maka kita harus bersikap empati. Ya. Kemudian freedom, memberikan kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya. Ya. Pasien boleh menangis, pasien boleh marah, tetapi yang kita ajarkan tadi mekanisme coping yang adaptif untuk menghadapi masalah yang dia alami. Kita berikan kebebasan mereka, tetapi kita harus mengajarkan mana mekanisme coping yang adaptif untuk mengatasi masalah yang dia alami, ya, sehingga dia mampu mengekspresikan perasaannya secara adaptif, secara benar, secara baik, tidak mengganggu orang lain. Ya. Kemudian kita harus memiliki kemampuan komunikatif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, harus sesuai. Ya, tidak mungkin kita marah dengan senyum-senyum, enggak. Kalau kita marah, katakan saya tidak nyaman dengan sikap ibu karena ibu sudah melecehkan profesi kami dan kami akan laporkan tindakan ibu kepada atasan kami. Boleh. Kalau memang tindakan pasien itu sudah melanggar norma dan etika dari profesi kita. Ya. Tapi kalau kita dengan nyaman sikap pasien, kita boleh, kami senang dengan ibu karena ibu sudah mau beradaptasi dan bekerja sama dengan kami sehingga proses perawatan kami berjalan dengan baik. Boleh. Itulah sikap empati kepada mereka, jujur, respect, sparedness, freedom, and empathy. Ya. Kemudian bagaimana indikator caring, pembentukan nilai humanistik dan altruisme, ya, yang humanistik, yang bisa diterima oleh orang-orang lain, yang humanis, ya. Kemudian memberikan kepercayaan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan asuhan keperawatan. Makanya seorang perawat itu harus memiliki ilmu yang tinggi, baik secara fisiologis, psikologis, patofisiologis dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar pasien cepat sehat. Kemudian caring kita juga mampu memberikan caring untuk memberikan asuhan keperawatan. Makanya ada the lifelong education, kita belajar seumur hidup untuk meningkatkan peran caring kita dalam memberikan asuhan keperawatan, ya. Menumbuhkan kesensitivitasan terhadap diri sendiri dan orang lain, ya. Kemudian menghubungkan hubungan saling percaya, empati dan hangat.
Ya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang benar? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan nilai budaya, keilmuan, caring kalau kita tidak pernah belajar untuk itu, ya. Kemudian meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien, ya. Karena saya katakan tadi bahwa sakit atau kehilangan kebebasan atau penurunan fungsi itu merupakan suatu masalah buat pasien, merupakan suatu pengekangan pada pasien, maka kita bisa menerima itu dengan wajar, membantu menerima pasien dengan wajar dengan sikap caring tadi, menjelaskan, menginformasikan, membantu, meningkatkan, membuat coping yang baru dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pasien, ya. Kemudian menggunakan sistem metode penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan karena proses keperawatan adalah suatu proses penyelesaian masalah, ya. Kemudian meningkatkan pembelajaran dan pengajaran, menciptakan lingkungan fisik yang saya katakan tadi. Anda harus menciptakan lingkungan fisik yang fisik yang secara psikologis dan secara fisiologis, sarana dan prasarana, ya. Misalnya yang tadi fisiknya, lingkungannya disesuaikan untuk lansia, psikologisnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lansia, bicaranya harus jelas, ada sentuhan gitu kan, bicaranya tidak boleh terlalu panjang, bicaranya harus sederhana gitu kan. Kemudian memberikan bimbingan dan mengizinkan terjadinya tekanan fenomenologis. Misalnya contohnya gini. Saat ini kan banyak cakupan lansia kita tuh belum terlalu banyak, ya. Lansia boleh menolak untuk melakukan suatu tindakan, itu hak mereka. Tetapi mereka harus menerima konsekuensi dari pilihan yang dia ambil setelah dijelaskan. Oke, Ibu tidak apa-apa, tidak melakukan operasi, tetapi tindakan yang dilakukan apabila tidak Ibu melakukan operasi adalah ini. Ingat bahwa penjelasan tentang penyakit hanya boleh diberikan oleh dokter. Kita hanya tindakan keperawatan, ya. Ibu kalau nggak mau dilakukan perawatan luka, tidak apa-apa, tetapi kalau ibu ini tidak dirawat setiap hari, maka luka ibu akan semakin melebar, akan terjadi infeksi. Infeksi akan mengakibatkan bla bla bla. Nah, oke, sudah ibu jelaskan, paham? Kalau ibu sudah paham, tetap ibu tidak mau lakukan, ibu silakan tanda tangan informed consent, gitu, ya. Nah, dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Oh iya, kalau tidak dirawat 2 hari bau nih luka saya. Banyak nanahnya, sehingga nyerinya akan bertambah. Itu pengalaman. Nah, pengalaman juga Jering. Anda tahu Jering, dia menolak dilakukan vaksinasi. Dia mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah endorse, adalah pura-pura. Ternyata setelah dia kena, dia baru menyadari, oh ternyata COVID itu memang ada. Dan vaksin itu sangat bermanfaat, sehingga dia mau divaksin. Nah, itu namanya pengalaman fenomenologis, pengalaman individu dia terhadap sesuatu yang dia rasakan. Sehingga dia bisa mengambil keputusan dari apa yang dia pilih. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Masih ada 28 menit lagi. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Halo? Izin menjawab, tidak Ibu. Oke, sudah jelas semua? Ada? Kalau tidak ada, bisa kita selesaikan kuliahnya.